Jadikan Indonesia sebagai contoh toleransi. YB tak sedar ke dekat Indonesia mereka amalkan prinsip asimilasi untuk tempoh yang begitu lama. Warga Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, peran umat Islam dalam memajukan demokrasi di Indonesia sangatlah besar. Berbeda dengan praktik di negara-negara lain, masyarakat Muslim Indonesia tidak mengedepankan basis agama Islam sebagai identitas partai politik. Mereka justru banyak berperan di partai-partai politik yang berbasis nasional. Terbukti dalam sejumlah pemilu yang diselenggarakan Indonesia, baik untuk anggota parlemen, kepala daerah, maupun presiden, partai-partai pemenang terbesar adalah partai yang berbasis nasional. Di partai-partai tersebut, masyarakat Muslim Indonesia memiliki pengaruh besar namun tetap mengedepankan prinsip Pancasila, yang mengakomodir aspirasi seluruh bangsa termasuk dari kelompok-kelompok non-Muslim. Toleransi seperti ini telah banyak menjadi contoh di negara luar. Namun berbeda dengan ungkapan dari warga jiran kita Malaysia, yang tak setuju jika Indonesia menjadi contoh negara dengan toleransi beragama yang baik. Berikut cuplikannya. Jadikan Indonesia sebagai contoh toleransi. YB tak sedar ke dekat Indonesia mereka amalkan prinsip asimilasi untuk tempoh yang begitu lama. Warga Cina dekat sana tak boleh amalkan langsung budaya mereka. Nama Cina tak boleh, bahasa Cina tak boleh, perayaan Cina pun tak boleh. Lepas tu sampai sekarang tak boleh ada sekolah vernacular. Jadi saya nak tanya, YB masih setuju ke kita patut contohi mereka? And I would say, sometimes you say Indonesia is the most tolerant Muslim majority country in the world. I would say it's not only most tolerant among Muslim countries, even compared with European countries, compared with the United States, Indonesia has less religious ethnic tensions than today you observe in some European countries or in the US. So Indonesia is one great example of inclusion, of tolerance in diversity. It's a very diverse country. We know a great success in nation building because you have 500 languages. Bahasa Indonesia is managed to be spoken by everybody. You have many ethnic groups. So it's one of the greatest success in national unity. And Indonesians, I go back many years when I was following it, studying abroad. Indonesia the highest percentage of people returning after study. Anak Papua makan babi, di sebelah dia anak Muslim ya, dia tengah makan, nggak ada yang jadinya isu. Saya suka tentang sopan santun mereka. Saya suka tentang cara hidup mereka dengan berbagai agama. Makanya contoh ya, anak Papua makan babi, di sebelah dia anak Muslim ya, dia tengah makan, nggak ada yang jadinya isu. Mereka betapa gigih tentang agama mereka, ataupun mereka betapa serius tentang agama itu. Kalau anak Muslim itu saya nggak pernah lihat mereka tinggalkan waktu sholat. Indonesia tuh sholatnya sholat ramai-ramai. Kalau di lapangan pun udah waktu masuk sholat itu mereka bisa sholat sama-sama. Tapi anak Papua yang udah ada di dalam tim melihat anak Muslim sholat itu pun nggak ada akan jadinya satu isu. Dan argumen tentang minimnya toleransi di Indonesia tersebut pun terbantahkan oleh kehadiran Presiden Jokowi ketika merayakan Imlek bersama rakyat Tionghoa beberapa waktu yang lalu. Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan sejumlah menteri menghadiri perayaan Imlek Nasional yang digelar pada Minggu sore. Berlokasi di lapangan Banteng, Jakarta Pusat, perayaan ini secara simbolis dibuka dengan tabuhan gendang. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengajak masyarakat untuk bekerja keras dan bangkit memulihkan ekonomi pasca hantaman pandemi.
karena situasinya sudah normal seperti sekarang ini, saya mengajak kita semuanya untuk bekerja keras, bangkit, optimis untuk mengejar ketertinggalan kita. Meskipun kita juga patut bersyukur bahwa ekonomi kita tumbuh sangat baik. Kuartal ketiga kemarin di angka 5,72. Inflasi juga terkendali di 5,5%. Perkiraan saya pertumbuhan ekonomi year on year berada di angka 5,3. Coba bandingkan dengan negara-negara besar G20. Seingat saya kalau nggak nomor 1 ya nomor 2 kita di antara negara-negara besar. Bahwa saya itu agamanya Kristen Protestan, tapi ada kan tidak yang sama seperti saya untuk teman-teman yang beragama Kristen. Saya punya rumah bersebelahan dengan masjid. Jadi selama 25 tahun saya hidup, setiap pagi itu saya dibangunkan oleh sholat subuh. Jadi setiap mereka umat muslim sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, bukan sholat isya, sholat maghrib, sholat isya, itu kan masjidnya bunyi terus. Jadi otomatis itu yang berkumandang itu masuk di sini, tersimpan di sini. Jadi seringkali saya itu ikut, kalau mereka lagi azan, saya juga ikut-ikutan. Contohnya, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi seperti begitu. Saya sampai apa itu dari awal sampai akhir. Karena rumah saya di sebelah masjid. Salam toleransi. Mengenai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama, ini hati-hati. Ini yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Konghucu, hati-hati. Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah, memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah. Meskipun pemerintah menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai dengan kepercayaannya, namun toleransi adalah DNA Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari ribuan suku budaya, dan bahasa heterogenitas adalah keunikan dan anugerah untuk bangsa ini. Meskipun dalam perjalanannya, Indonesia masih terseok-seok dalam membangun toleransi beragama antar suku bangsanya, tapi toleransi itu harus tetap tumbuh subur terpupuk dengan baik dan terus menjadi nafas kita, dan optimisme itu harus tetap ada. Apa pendapat Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, Pak Ade kembali akan mereaksi video. Ini sebenarnya kumpulan dari beberapa video ya, yang membahas tentang toleransi di Indonesia, karena di sini ada pernyataan dari salah seorang warga dari negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Tidak pantas mereka Malaysia kalau harus mencontoh toleransi yang ada di Indonesia, karena di Indonesia itu toleransinya rendah, atau mungkin toleransinya itu tidak ada. Nah, dari pernyataan seperti itu jelas menunjukkan bahwa mereka, anak-anak ini, orang-orang ini yang merasa seperti itu, berpikiran negatif terhadap toleransi di Indonesia, itu tidak mengenal sejarah toleransi di Indonesia, tidak tahu tentang bagaimana toleransi di Indonesia itu terbangun, ya dari zaman kemerdekaan sampai dengan hari ini, dan bagaimana serasinya antara suku bangsa yang ada di Indonesia dan juga beraneka ragam agama yang ada di Indonesia. Tidak ada isu nasional, bahkan isu internasional yang menghubungkan adanya intoleransi antara suku bangsa ataupun antar agama di Indonesia. Dan kalaupun ada, itu adalah semacam gesekan-gesekan kecil yang ternyata adalah kesalahpahaman dan dapat diselesaikan dengan musyawarah. Nah, inilah yang namanya keragaman dalam bertoleransi, dan bukti bahwa Indonesia
Memiliki toleransi yang tinggi sudah dibuktikan oleh orang luar negeri sendiri yang tak dari video tadi yang mengatakan Indonesia adalah negara paling toleran di dunia. Nah, kalau Malaysia tidak mau mencontoh Indonesia, Indonesia juga tidak mau kok menjadi contoh ya. Tidak ada yang meminta orang Indonesia meminta orang Malaysia mencontohi Indonesia. Itu tidak ada. Dan selama ini walaupun Indonesia tidak minta dijadikan sebagai contoh oleh orang Malaysia, tapi faktanya beberapa hal, beberapa kondisi justru Malaysia, bahkan kerajaan Malaysia itu mencontohi Indonesia. Nah, jadi sebenarnya ungkapan dari beberapa orang Malaysia ataupun mungkin TKI Indonesia yang tinggal di Malaysia harus mencontoh Indonesia, tidak harus mencontoh Indonesia, itu terbukti tidak benar. Dan kalaupun Indonesia nggak menjadi contoh bagi negara tetangga kita, Malaysia, Indonesia nggak rugi apa-apa kok. Nah, sekarang kita coba bertanya kepada orang tersebut yang ada di Malaysia, bagaimana toleransi beragama, ya, dan juga toleransi dalam seni dan budaya di Malaysia. Nah, coba tolong jawab, ya, bagaimana toleransi di mereka. Kalau mereka tidak mau mencontoh Indonesia, ya nggak apa-apa, karena kita juga memang beda dari awal ya. Mereka negara atau kerajaan yang terbentuk berdasarkan integrasi. Menganut integrasi, Indonesia menganut asimilasi, jelas beda. Dan kita juga, penjajahnya juga beda. Kita dijajah oleh Belanda, mayoritas, dan juga mereka dijajah oleh Inggris. Nah, kalau memang mau mencontohi, Pak disarankan, ya, contoh saja misalkan negara juga yang rakyatnya banyak yaitu India. Contohilah toleransi di India, toleransi dalam beragama, seperti apa. Ya, baru-baru ini aja baru ada persoalan baru. Ya, antara agama Hindu dan agama Islam di India itu sendiri. Nah, silakan dicontoh. Karena sama-sama ya bekas jajahan Inggris. Kalau ke Indonesia jelas nggak cocok karena kita sudah berbeda dalam penganutan sistem penyatuan bangsa. Ya. Nah, buat teman-teman ini juga satu pesan dari Pak D ya. Teman-teman mungkin yang TKI atau masih TKI di Malaysia atau mungkin mantan TKI di Malaysia yang sudah menjadi penduduk di Malaysia ketika menjadi YouTuber, janganlah ya membanding-bandingkan antara negara tempat Anda sekarang tinggal dengan Indonesia, dengan negara Indonesia, di mana perbandingan tersebut ya semuanya video-video yang kalian bikin adalah menjelekkan Indonesia tanpa dasar, tanpa fakta, tanpa kalian melihat langsung di Indonesia. Itu sangat tidak fair ya. Apalagi kalian mungkin masih berstatus WNI ya. Nah, itu tolong introspeksi diri. Nah, kenapa Pak diuraikan seperti ini? Karena Pak kasihan sama kalian. Kalian nanti menjadi orang-orang pecundang, kalian menjadi orang-orang yang tidak mempunyai status yang jelas. Ya, ini ke depannya ya, bukan sekarang yang kalian rasakan nantinya. Itu yang Pak D nilai seperti itu. Ya. Nah, bagi teman-teman YouTuber mungkin yang berasal dari Malaysia sendiri pun tidak banyak yang melakukan hal-hal yang jelek terhadap Indonesia. Mereka baik-baik saja tentang Indonesia. Nah, yang lucunya adalah justru TKI yang dari Indonesia yang menetap di Malaysia, mungkin ada juga yang sudah pulang ke Indonesia, tetapi logikanya masih logika yang tidak menyukai Indonesia dengan menampilkan video-video
yang selalu menjelekkan Indonesia, itu adalah kelucuan-kelucuan yang sepatutnya dihindari. Karena kedepannya, kalau kalian nanti menjadi orang yang mungkin menjadi orang yang sukses, seperti halnya ada beberapa tokoh yang notabene itu adalah para dosen di Indonesia yang terjun ke dalam politik, entah itu terjun serius atau tidak serius atau terjun bebas ya, mempunyai pola pikir yang juga sama dengan TKI ini ya, yang menjelekkan bangsanya sendiri, negaranya sendiri. Karena apa? Karena kepentingan pribadi atau kelompoknya. Nah, untuk yang TKI atau mantan TKI yang ada di Malaysia, ini pun jangan ya menjelekkan negaranya sendiri demi kepentingan pribadi. Pada tahu kepentingan Anda adalah masalah uang. Jadi dengan judul, dengan membandingkan yang tidak benar itu, kalian berharap semua orang itu akan menyukai. Ya, tapi berdasarkan waktu, hal-hal seperti itu mereka pun akan paham bahwa itu adalah kebohongan-kebohongan yang memang sengaja dibuat. Dan mereka akan jenuh dan bosan. Akhirnya mereka akan meninggalkan Anda, akan meninggalkan video-video Anda. Jadi ini hanya sekedar koreksi ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu wacana bagi mereka yang merasa seperti itu. Kalau bagi yang enggak, ya alhamdulillah ya. Nah, daripada itu aja. Oke, sampai di sini dulu. Salam toleransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.